Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hidayat Fauzi, Latifah, Lutfiana, saya, Mega, Nurlaili, Rismadita, Rahma, dan Safarin akan menjelaskan mengenai judul isolasi kasein susu. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengisolasi kasein dari susu dengan cara pengendapan. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini seperti dalam tabel berikut. Alat yang digunakan yaitu tabel reaksi, pengadu lidi plastik, Erlenmeyer, glass beaker, dan yang lainnya. Nah, kemudian bahan yang digunakan seperti susu sapi segar, asam asetat glasial, reagen Benedict, HCl, H2SO4, dan yang lainnya. Perhitungan pada percobaan ini yaitu diketahui bahwa massa kertas saring sebesar 0,38 gram dan massa kertas saring dijumlah dengan endapan sebesar 10,55 gram. Didapat massa endapan kaseinnya sebesar 10,17 gram sehingga persen kaseinnya yaitu 10,17%. Oke, selanjutnya yaitu cara kerja dari percobaan isolasi kasein susu. Yang pertama yaitu langkah kerja dari percobaan isolasi kasein. Berikut langkah kerjanya. Selanjutnya yaitu isolasi laktalbumin. Kemudian cara kerja uji laktosa dengan uji Benedict. Kemudian selanjutnya yaitu cara kerja daya larut kasein. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, isolasi kasein. Prinsip kerja percobaan ini memanaskan 100 ml susu yang berwarna putih dalam air panas dengan suhu 140 derajat Celcius. Nah, setelah itu menggumpal, ditambahkan 1 ml asam asetat glasial sambil diaduk hingga kasein mengendap. Lalu membentuk dua lapisan atas berupa endapan putih yang merupakan kasein dan lapisan bawah berwarna kuning bening akan digunakan untuk uji selanjutnya. Endapan kasein disaring hingga tertinggal di kertas saring. Endapan kasein yang diperoleh dicuci dengan 50 ml etanol 95%, 25 ml etanol, dan 25 ml diethyl ether. Endapan kasein dipisahkan melalui dekantasi. Setelah itu dikeringkan dalam eksikator dan didapat massa 10,17 gram. Maka kadar kasein susu adalah 10,17%. Filtrat bawah merupakan whey yang mengandung laktalbumin. Sifat protein yang dimanfaatkan untuk mengisolasi kasein adalah pada pH isoelektrik, pH di mana jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Protein dapat membentuk agregat gumpalan dan mengendap karena sebagian protein menunjukkan kelarutan yang minimal pada pH isoelektriknya. pH isoelektrik kasein adalah 4,6 dan pH susu mendekati 7,0. Sehingga untuk menurunkan pH susu ditambahkan larutan asam asetat glasial. Reaksi yang terjadi yaitu Ca kasein plus H2SO4 menjadi kasein plus CaSO4. Fungsi perlakuan. Nah, di sini ada pemanasan pengadukan asam asetat glasial dan etanol 95%. Pemanasan fungsinya untuk memudahkan atau mempercepat proses penggumpalan untuk mengisolasi kasein. Pengaduan untuk menghomogenasi larutan. Laktosa dengan uji biuret. Prinsip kerja percobaan ini adalah dengan mengisi dua tabung reaksi dengan masing-masing 2,5 ml Benedict yang berwarna biru. Pada tabung A ditambahkan 4 tetes glukosa yang berwarna bening, kemudian dipanaskan selama 5 menit. Warna berubah menjadi hijau. Pada tabung B ditambahkan filtrat percobaan B laktalbumin yang berwarna bening. Setelah dipanaskan 5 menit, warna berubah menjadi hijau. Uji Benedict adalah uji yang dilakukan untuk mendeteksi adanya laktosa dalam larutan. Berikut adalah penafsiran uji Benedict dan reaksi yang terjadi. Berdasarkan hasil percobaan,
Larutan filtrat laktalbumin menunjukkan uji positif terhadap uji Benedict, yaitu berubahnya warna larutan dari bening menjadi hijau. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laktalbumin mengandung laktosa. Fungsi perlakuan dan penambahan zat pada percobaan ini yaitu yang pertama ada larutan Benedict sebagai reagen uji adanya laktosa. Kemudian glukosa sebagai zat pembanding karena dalam glukosa terdapat laktosa. Kemudian pemanasan. Pemanasan dilakukan untuk meningkatkan suhu sehingga reaksi dapat terjadi dengan cepat. Percobaan yang keempat adalah percobaan daya larut kasein. Prinsip kerja percobaan ini adalah dengan melarutkan kasein ke dalam NaCl 10%, Na2CO3, NaOH 0,1 molar, HCl 0,2 molar, dan CaOH2 jenuh. Kasein larut dalam NaCl 10%, Na2CO3 dan NaOH 0,1 molar dan membentuk larutan keruh. Pada larutan HCl 0,2 molar dan CaOH2 kasein tidak larut dan membentuk endapan putih serta larutan yang keruh. Kasein bersifat basa sehingga akan lebih mudah larut pada larutan yang juga memiliki sifat basa. NaOH dan CaOH2 adalah basa kuat. Na2CO3 dan HCl adalah asam kuat, dan NaCl adalah garam netral. Menurut teori, kasein akan larut dalam NaOH dan CaOH2, larut sebagian dalam NaCl, dan tidak larut dalam HCl dan Na2CO3, sehingga hasil percobaan kurang sesuai dengan teori. Hal ini dapat disebabkan karena masih terdapatnya pengotor dalam kasein, sehingga mengganggu sifat kasein. Pada percobaan ini dapat disimpulkan yang pertama, susu mengandung nutrisi berupa air, lemak, protein, karbohidrat, asam amino, mineral, dan vitamin. Protein yang terdapat dalam susu terdiri dari kasein dan whey. Hasil percobaan yang pertama, isolasi kasein. Isolasi dilakukan dengan cara pengendapan melalui penambahan asam untuk mencapai pH isoelektrik yaitu 4,6 dan diperoleh kasein berwarna putih dengan massa 10,17 gram dan kadar kasein dalam susu diperoleh 10,17%. Pada percobaan laktalbumin, isolasi laktalbumin, isolasi dilakukan dari filtrat percobaan isolasi kasein yang disebut dengan whey dengan cara pemanasan. Kemudian diperoleh laktalbumin berwarna putih. Selanjutnya ada uji laktosa dengan uji Benedict. Filtrat laktalbumin mengandung laktosa. Uji positif berwarna hijau. Kemudian percobaan daya larut kasein. Kasein bersifat basa. Menurut percobaan, larut dalam NaCl, Na2CO3, dan NaOH, dan tidak larut dalam HCl dan CaOH2 jenuh. Menurut teori, sebagian larut dalam NaCl, tidak larut dalam Na2CO3 dan HCl, kemudian larut dalam NaOH dan CaOH2 jenuh. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.